Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur melantik 3 penjabat bupati yang akan mengisi pemerintahan yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Bertempat di Gedung Idam Halid Banjarbaru yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan, unsur Forkompinda lingkup Pemprov, Bupati Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin, periode 2018-2023 dan SKPD terkait pada Rabu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Banua, tentunya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Gedung Idam Halid, karena saat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pelantikan penjabat Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga penjabat Ketua TPPKK Provinsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seperti apa? Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan hanya pelantikan penjabat bupati saja, melainkan pelantikan penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan diisi Hermansyah menggantikan Bupati Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 Ahmad Fikri dan penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rustawati, Hermansyah menggantikan Isnaniah Afikri. Hermansyah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Terpilihnya Hermansyah berdasarkan surat keputusan atau SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengangkatan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam isi SK Mendagri tersebut telah diputuskan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan. Acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, Mars Bergerak, dan Mars PKK.
Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.3/3721, nomor 100.2.1.3/3722 dan nomor 100.2.1.3/3723 tahun 2023, tanggal 7 September 2023, tentang pengangkatan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengangkat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Kesatu, mengangkat Saudara Dr. Andes Haji Hermansyah MM, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Mengangkat Saudara Insinyur Samsir Rahmat MS, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai penjabat Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Mengangkat Saudara Muhammad Saripudin MPD sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai penjabat Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua dan seterusnya. Keempat, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak penjabat Bupati sebagaimana diktum kedua dilantik, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2023. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, cap ditandatangani. Petikan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah, berkenan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai penjabat bupati, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah? Saya minta saudara-saudara untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, sebagai penjabat Bupati Tanah Laut, sebagai penjabat Bupati Tapin, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Rabu tanggal 20 September 2023, saya Gubernur Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan resmi melantik
Saudara Dr. Andes Haji Hermansyah MM sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Saudara Insinyur Samsir Rahman MS sebagai penjabat Bupati Tanah Laut, Saudara Muhammad Sarifudin MPD sebagai penjabat Bupati Tapin. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengangkatan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang diberikan. Acara dilanjutkan dengan pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Garis mendatar 10, garis mendatar 11, garis miring KEP, garis miring PKK titik prod, garis miring 9 Romawi, garis miring 2023. Nomor tentang pemberhentian Ketua Tim Penggerak PKK dan pengangkatan pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat 1. Nyonya Haji Isnania Apikri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Nyonya Haja Nurul Hikmah Sukamta
sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut. 3. Nyonya Hajah Ratna Heliani Arifin Arfan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti 2018 sampai dengan 2023. Dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, mengangkat Nyonya Hajah Rusnawati Hermansyah sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Nyonya Hajah Riti Yulia Samsir sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut. 3. Nyonya Masrufah Sarifuddin sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti sesuai dengan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 18 September 2023, Ketua Nyonya Hajah Rodatul Jana Sabirin cap dan ditandatangani. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan 2 dan sampai 6. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ini resmi melantik 1. Nyonya Hajah Rusnawati Hermansyah sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Nyonya Hajah Rizki Yulia Samsir sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut. 3. Nyonya Masrufah Sarifuddin sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, masa bakti sesuai dengan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin. Saya percaya bahwa penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.
Selain itu, ada pula penyerahan piagam penghargaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ibu Hajah Nurul Hikmah Sukamta, Ibu Hajah Isnaniyah Afikri, dan Ibu Hajah Rata Eliade Arifin Arfan atas karya bakti dan pengabdian selama menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Orang nomor 1 di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan turut memberikan sambutannya dalam pelantikan PJ Bupati Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Dalam sambutannya, Paman Birin berpesan agar setelah pelantikan usai, para PJ Bupati harus bergerak memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang mereka pimpin. Alhamdulillah, alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan bersyukur tentunya selalu terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izinnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama kesempatan yang berbahagia pada hari ini di acara pelantikan pejabat bupati dan pejabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Salawat dan salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Kita hormati, kita muliakan Habib Ali Al-Idrus Al-Mufadil Al-Hafiz, Tuan Guru kita Muhammad Iqbal Salman, dari Mukri Yunus. Kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPRD beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan, Bupati Tanah Laut, Bupati Tapin periode 2018-2023, masing-masing beserta istri, penjabat bupati dan penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin yang baru saja kita lantik, para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin, para alim ulama dan tokoh masyarakat, hadirin tamu undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Setiap zaman itu ada pemimpin. Setiap pemimpin itu beda gaya. Gaya kepemimpinan seseorang biasanya tergantung pengalamannya. Maka tentunya pengalaman yang terbaiklah yang disumbangsikan kepada bangsa dan negara dan rakyat, khususnya bagi kita bangsa tercinta Kalimantan Selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, bicara kepemimpinan, maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh suri teladan yang baik, yang bagus. Kalau ada pertanyaan hari ini, siapakah kepala pemerintahan yang terbaik di dunia yang pernah hadir? Dia adalah baginda Rasulullah. Kalau ada pertanyaan sampai hari ini, siapakah pedagang yang pernah hadir di permukaan bumi ini? Dia juga adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan,
Sampai hari ini siapakah panglima terbaik di dunia? Dia juga adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pemimpin dunia, tapi juga pemimpin sampai ke akhirat kelak. Karena yang namanya kita manusia makhluk pasti akan mati. Coba kalau dengan hidup ya Pak, jadi hantu mana itu. Dan kita tentunya ingin menjadi pemimpin yang menjalankan amanah yang kita emban. Rezeki, jodoh, maut, ya Allah Ta'ala ini urusan apa? Jabatan termasuk apa? Rezeki juga. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kalau hidup kita saja sudah adalah pinjaman, apalagi jabatan. Tentu dua pinjaman. Nah, contohnya kayak ulun nih, rumah lagi ambil orang, ya kan? Udah lepas hati, ambil rumah lagi ambil ini benar. Pinjaman diinjami, jabatan hanya mulut. Presiden juga demikian, bupati juga begitu. Pinjaman. Karena pinjaman ya ulun ini mestinya sama pengalaman dengan cerita dan sejarah. Biasanya kalau dalam pilkada itu 5 tahun. Tapi di periode kedua ini alhamdulillah ada sampai 5 tahun. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentu saja kita berharap kepada pejabat yang telah dilantik tadi dengan amanah dengan sebaik-baiknya dan langsung terus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan kita berharap berikan pengalaman terbaik dari yang saudara miliki untuk memimpin di daerah yang mana saudara mendapatkan amanah untuk menjalankannya. Dan kita yakin pasti akan ada halangan, rintangan, hambatan. Nah, itu kalau tentara kayak jujur lah, komandan. Pasti tidak bisa, kata-kata hidupnya adalah dinamika. Orang kita sudah berhikmat, misalnya katakanlah ini musim kemarau, penyebabnya adalah ini musim kemarau, dampaknya adalah karhutlah. Habislah kita sana kemari bahagia, begitu supaya orang. Ya kan? Siang akan di lapangan bahagian doa. Bapak Ibu hadir memang. Kalau kita berpandir gimana? Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, penjabat bupati segera bergerak. Bergerak itu singkatan berjuang gelorakan rakyat. Jadi Bapak Ibu penjabat bupati yang kita lantik hari ini, dia harus menggelorakan rakyat untuk menuju sebuah kesejahteraan.
sesuai wilayahnya masing-masing. Lalu bisa dikatakan bahwa bergerak adalah dalam bahasa sederhananya jangan pengoler. Sebenarnya. Dan ulun maaf mengumumkan hari ini, ulun ini presiden. Presiden. Alimnya presiden kerukunan Bubuhan Banjar sak-dunia. Ada lebih 14 provinsi sudah ulun kelilingi di provinsi di Indonesia, dan sebentar Malaysia kemarin juga datang berkunjung ke tempat kita, Bubuhan kita dan sangat kita yang ada di Malaysia, dan ada yang segera minta bubukan, minta nanti lagi juga. Tidak hanya Malaysia, ada Singapura, ada terakhir Kuwait, dan ternyata Bubuhan kita Banjar ini ada hampir di seluruh pelosok dunia. Dan kada jauh lawan musola dan masjid. Dan alhamdulillah bisa beradaptasi. Karena apa? Karena punya prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Insya Allah kita bisa menyesuaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, itu yang dapat kami sampaikan di momen yang sangat berharga ini. Harapan kita, semoga kita lakukan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut pula sepatah kata dan pembacaan doa oleh Alimul Fadil Al-Hafiz Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Wildan Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Gubernur Haji Sahbirin Nur beserta Ibu, yang kita hormati, kita muliakan para ulama, para habaib, wabil khusus Habib Ali, kemudian Kiai Mukyunus, yang kita hormati forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang kita hormati para undangan, dan bil khusus Bupati periode 2018 sampai 2023 yang dari Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tapin, dan Pelehari atau Tanah Laut. Dan ulun mengucapkan dari mimbar ini selamat kepada penjabat bupati yang baru dilantik. Pertama, pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Hermansyah, kemudian pejabat Bupati Tanah Laut, Bapak Samsir, kemudian pejabat Bupati Tapin, Bapak Mahfudin, para undangan. Alhamdulillah kita hari ini bisa menghadiri pelantikan 3 penjabat bupati. Sebelumnya kita harus mengetahui adanya pemerintahan sama ada di satu negara atau di satu daerah, apa gunanya? Untuk apa adanya pemerintahan? Sama ada di negara atau daerah? Tidak lain dengan tujuan supaya bisa masyarakatnya menerima, mendapatkan 2 macam, yaitu keamanan dan perekonomian. Keamanan dan perekonomian. Di satu daerah, satu negara, kalau tidak ada pemerintahan, maka 2 ini tidak bisa terwujud. Mengingat Nabi Ibrahim pada waktu beliau
letakkan atau mengantar mendiamakan satu anak beliau Nabi Ismail, kemudian istri beliau Siti Hajar di kota Mekah Tanah Haram. Apa yang dipinta oleh Nabi Ibrahim yang ada di Quran yang berbunyi wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, berikanlah pada satu ini daerah, pada ini satu kota, keamanan dan perekonomian. Kita sudah menyaksikan beberapa tahun yang lewat dengan gugurnya pemerintahan negara seperti Irak. Dengan gugurnya pemerintahan, maka keamanan punah, perekonomian hancur. Nah, itulah gunanya ada pemerintah, untuk supaya masyarakat setempat itu mendapatkan, melaksanakan, menerima keamanan dan perekonomian. Nah, mudah-mudahan 3 pejabat yang baru dilantik bisa melaksanakan tugasnya dan dimudahkan sampai akhir. Tadi waktu dilantik oleh Bapak Gubernur, dalam sumpahnya, saya siap melaksanakan tugas seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Loh, harus diingat, yang namanya seadil-adilnya ini sangat berat, sangat berat. Yang adil, yang sempurna itu hanya satu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tiap-tiap manusia tidak akan bisa melaksanakan adil yang sempurna. Namun kita dituntut untuk memperjuangkan bagaimana kita bisa memberikan seadil-adilnya. Satu cerita di terakhir tausiah dulu. Ada kisah orang anak begini 2. Ini orang anak begini 2 datang melawan tuan guru. Guru, kalau anak minta arahan, iya, anak begini 2. Kenapa garang? Nah, sudah ada itu yang kayak ibarat ini sudah diangkat 2 kali angkat besi. Jadi ujar guru, kali ikan ternyata mau harus kawin. Ujar anak kawin tadi bisa kawat guru. Nah, kalau itu silahkan aja. Alhasil kawin, banyak kawin, anak melaksanakan yang seadil-adilnya, menukarkan baju antara gini tuh halon gini anu sama, harganya sama, motifnya sama, sampai menggiliri ya kamu gini Tuhan 10 jam, ini 10 jam juga, sampai mengumpuli bini Tuhan, bini anu ini aku berhitung jam, ya kan bini Tuhan setengah jam, bini anu setengah jam juga sama. Alhasil mati nang kawin tadi, banyak kawin, banyak mati di akhirat. Ditanya oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat, ikan bagaimana kawin 2 ekor kok sekali kawat? Kenapa? Ulun sudah memberi duit sama, nukarkan baju sama, sampai mengumpuli sama, sampai mengumpuli nomor 1-nya ya setengah jam sama. Ujar malaikat, dusta, ikan dusta, ikan waktu lawan bini Tuhan walaupun setengah jam tapi galeng. Tapi begitu bini anu walaupun setengah jam tapi nah, dia tanya malaikat, dusta malaikat, sama setengah jam tapi bahnya bini anu bahnya bini Tuhan. Jadi kira-kira para ibu-ibu cocok kalau kisah ulunnya ya kan? Nah, itulah yang bisa ulun sampaikan. Kita doakan bersama penjabat yang baru dilantik, mudah-mudahan beliau yang 3 pejabat tadi mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kemudahan, selalu dalam sukses sampai akhir.
على هذه النية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Malik ya Quddus ya Latif ya Qahir, ya Alim ya Muhit ya Wasi' ya Hafiz, ya Ali ya Azim. Nas'aluka ya Allah, ya Rabbana an tuhya qulubana wa ruhana binuri ma'rifatika wa mahabbatika, wa tuhya jismana wa jawarihana binuri ibadatika wa luzumi ta'atik wa dawami khidmatik, wa an tarzuqana ya Allah husnal qiyam bihaqqika wa tamla aydina min tibi rizqika wa tashmalana bi khafi lutfika wa ra'fatika wa tumallikana zimama nafsina hatta naqudaha ila ma fihi ridaka wa nailil qurbi minka wa tahhirna ya Allah min danasil mukhalafat wal ghafalat wasyahawat wa atina rahmatan min indik wa 'allimna min ladunka ilma wa hab lana hikmatan wa hukma wa 'afina min sakhatika wa ghadabika wa jami'i anwa'i bala'i wa ihfazna min syarari khalqika wa min asy-syururi kulliha wa min jami'il baliyyati wal mihan wa 'izna min mudillatil fitani ma zahara minha wa ma batan waj'alna من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وهب لنا فضلا عظيما وكفر عنا سيئاتنا وأدخلنا مدخلا كريما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara dilanjutkan dengan foto bersama dan pemberian ucapan selamat.
Hermansyah berkomitmen siap melaksanakan amanah yang diberikan dan fokus untuk melaksanakan program pengentasan stunting, pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur, dan pencegahan karhutla di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah ya, hari tadi kita dari 3 kabupaten telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Oman Birin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar dan tentu harapan kita, kami sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, pertama sebagaimana program yang sudah disampaikan waktu kami menerima SK dari Bapak Presiden, diingatkan pertama sukseskan mulai dari Pilpres, pemilu legislatif sampai dengan pemilu kada, itu hal utama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengatasi problem stunting. Nah, yang ketiga, kita diminta untuk mengendalikan inflasi daerah. Kemudian bagaimana penerapan pelaksanaan anggaran. Yang terakhir infrastruktur. Nah, ini tentu beberapa poin-poin penting ini akan kita sikapi di awal-awal kegiatan kita. 3 bulan ini kita akan selalu bergerak dengan kawan-kawan stakeholder maupun dari SKPD terkait di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Juspianaka Isa MH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat untuk pejabat Bupati Kabupaten Kandangan, Ananda Pak Hermansyah. Semoga amanah yang disampaikan oleh sambutan oleh Paman Birin tadi, begitu juga tausiah dilanjutkan demi ke masyarakat kesejahteraan masyarakat khususnya di kabupaten yang Anda sumpah jabatan tadi. Kami yakin dan percaya karena Nanda Hermansyah sudah melalang buana sebagai kepala dinas beberapa dipercaya oleh negara, harus dilanjutkan. Jangan ada kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Apalagi menghadap di tahun politik, harus seimbang mengayomi masyarakatnya di Kabupaten Tanah Laut. Salam hormat untuk Ananda. Ya, selamat kepada Pak Hermansyah, Pak Safruddin, ya Pak Samsir juga. Semoga dapat mengemban amanah yang diberikan sebagai PJ Bupati. Saya harapkan tetap bekerja, semangat, jangan pengoler itu, ya lakukan komunikasi yang baik terhadap Forkopimda maupun masyarakat di lingkungannya masing-masing. Artinya mereka bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan mereka berimplikasi terhadap kebahagiaan rakyat. Membahagiakan rakyat itu berarti menjalankan amanah yang diemban dalam dia melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah dengan baik. Ya, kita berharap mereka, ya bahasa Banjarnya sederhananya jangan pengoler. Nah, berarti rajin. Kalau orang rajin itu kata kunci sukses. Kata kunci sukses itu adalah rajin, dan kita yakin apa yang menjadi program tidak hanya sekedar program di atas kertas, tapi bisa diaplikasikan ke lapangan itu. Jangan banyak di belakang meja, seperti Pak Presiden memadahi Paman Birin. Iya. Selamat mengemban tugas baru penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Hermansyah dan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rusnawati. Dan pemirsa, demikianlah tadi pelantikan penjabat Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang baru saja digelar di Gedung Idam Halid Kota Banjarbaru. Besar harapan penjabat Bupati dan penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini bisa memberikan amanah kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Dan kata saya Fatia buat klik rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.